Eh, Bentar. Selamat datang Ibu Dr. Upi. Sudah bisa mendengar suara kami, Bu Dr. Upi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf, saya buka kamera kok langsung ngehang gini ya, hitam langsung. Iya, sebentar. Iya, Eh, Mungkin bisa di off-kan dulu terus coba dinyalakan lagi, Bu. baik. Atau bisa leave atau terus bergabung lagi. Nah, sudah Bu Dokter. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Bu Dokter Upi mohon izin, Pak Wadek. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini, Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bergabung mengikuti kuliah tamu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ubu Mutiara SHMH dari Universitas Muhammadiyah Tangerang berkaitan dengan hukum perdata. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita eh, kesempatan untuk hidup di zaman yang sangat terang benderang yaitu zaman dinul Islam. Eh, se- Sebelum kita lebih lanjut memasuki agenda acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama acara pada hari siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan Pak Ahmad Hariri SHMH mau mohon memberikan pengantar, memberikan semacam satu dua kata untuk mengantarkan acara pada siang hari ini agar lebih mengarah nanti kita apa yang tujuan dan maksud dari acara ini seperti apa. Pada Bapak Ahmad Hariri SHMH kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kodar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bisa ini ya bertemu ya via Zoom. Ini merupakan serangkaian kegiatan ya kuliah tamu ya. Ada beberapa yang sudah kita lakukan di semester ini. Eh, Sebelumnya yang saya hormati narasumber ya, Dr. Upi Mutiara SHMH. Selamat siang Bu, salam kenal. Ya. Terus kemudian Pak Godar selaku moderator ya, dan juga teman-teman mahasiswa yang siang ini ikut ini ya kuliah tamu begitu. Bu Bu Upi perlu diketahui ini yang ikut tidak hanya semester 2, ada beberapa semester 6 juga, semester 8 ya yang ikut. Kalau di apa namanya di Fakultas Hukum UM Surabaya, hukum perdata ini eh, teman-teman mahasiswa bisa mampu di semester 2 gitu. Nanti di semester 3 ada hukum acara. Nah, budaya atau iklim akademik seperti ini sebenarnya sangat ini ya sangat diperlukan bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bukan hanya mendapatkan ini ya ilmu ya dari dosen sendiri, namun juga apa namanya mendapatkan kuliah begitu dari dosen luar. Karena pasti ada atmosfer tersendiri ya ketika misalnya yang ngajar itu dosen luar. Kalau dosen sendiri mungkin ada ini yang sudah mulai ini ya bosan mungkin dalam tanda petik ya, sehingga ini merupakan eh, ya ketika ada dosen baru, dosen luar yang mengajar ya bisa menambah semangat lah bagi teman-teman mahasiswa, dan tentu mendapatkan ini ya perspektif yang baru gitu. Jadi harapannya memang
kuliah kamu ini tidak hanya berhenti sekarang ya di hukum perdata, harapannya memang di setiap mata kuliah ada kuliah tamu, apa dosen tamu begitu ya. Mungkin itu saja Pak Godar ya. Dari saya mewakili dekan ya, karena Pak Dekan ada ya juga ngisi ya ngisi kuliah tamu di Muhammadiyah Sukabumi ya. Jadi nggak bisa apa memberikan ini sambutan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Dekan. Eh, Langsung saja kita masuki acara kuliah tamu ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Dr. Upi ini. Beliau Dr. Upi Mutiara SHMH, asli atau kelahiran dari Makassar. Ini kalau lihat apa pendidikannya memang di Makassar ya, S1 di UMI di Makassar, S2-nya di Hasanuddin, baru S3-nya ketika ada di mengikuti di Pajajaran gitu. Eh, Pekerjaan atau riwayat jabatan beliau ini luar biasa ya. Sudah pernah jadi dekan FH UM Tangerang, juga sudah pernah direktur oleh KBH UM Tangerang, terus ada Kaprodi Magister Hukum di UM Tangerang, dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Direktur 2 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang. Karya tulis ini semuanya hampir semua yang tertulis di CV-nya beliau ini mengarah kepada hukum bisnis, nggih. Hukum ekonomi atau hukum bisnis. Jadi sangat tepat kalau beliau ini akan menyampaikan tentang hukum perdata secara umum. Eh, Bu Dr. Upi ini, teman-teman ini kalau melihat dari materinya panjenengan memang yang apa tentang hukum perdata secara umum, teman-teman yang semester 2 silahkan disimak untuk menambah khasanah pengetahuan eh, sudut pandang hukum perdata secara umum ini untuk semester yang di atasnya 4, 6 dan 8 untuk bisa mengingat kembali, merefresh kembali bagaimana sejauh mana pemahaman panjenengan semua, teman-teman semua tentang hukum perdata ini. Karena banyak sekali yang masih lupa gitu. Ketika saya ngajar di semester 4 ditanyain tentang syarat sahnya perjanjian di pasal berapa, itu pun juga sudah agak-agak enggak ingat begitu Bu Dokter Upi. Jadi itulah masalah dari mahasiswa ya. Mungkin juga kesalahan dari kami dosen yang menyampaikannya kurang komprehensif, kurang lengkap mungkin. Nah, sekarang ini teman-teman harus bisa mengambil manfaat yang luar biasa, karena selama ini kalau hukum perdata dengan saya mungkin sudah bosan begitu. Kok Pak Kodar lagi, Pak Kodar lagi, ya ini ya ada Bu Dokter Upi yang fresh, bisa insya Allah bisa memberikan manfaat yang jauh lebih banyak. Jadi monggo Bu Dokter Upi bisa dimulai, mau disampaikan materinya. Bu Dokter Upi share screen sendiri atau dibantu dengan teman-teman. Monggo. Ya, saya bisa share screen langsung ya, Pak ya. Nggih. Diatur bisa nggih Mas Mas Aziz, Mas yang dari admin sudah bisa di setting ya, Mas Aziz. Ya Dicoba Pak, dulu Bu Upi. saya jadikan co-host. Oh, sudah Pak. Oh sudah. Sudah Oke, co-host monggo. ini. Siap. Ya, bentar Monggo ya. dimulai. Nggih. Saya coba share screen dulu. Sudah muncul? Masih menunggu Bu. Masih belum muncul. Di tempat saya belum muncul. Nah, sudah. Sudah Nah, ya? sudah. Monggo. Nggih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Bapak pimpinan dari Fakultas Hukum, kemudian tadi ada Pak Wadek satu ya, salam kenal juga, Nggih. dan juga untuk dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata nih Pak Al-Qadar. Iya. Ya, eh juga Ibu Kaprodi yang juga sudah mengundang saya. Eh,
saya diberi tugas untuk memberikan materi nih hukum perdata. Assalamualaikum mahasiswa mahasiswi dari FHUM SBY ya. Iya. Ada semester 2, semester 4 dan semester 6. Ya, tapi saya yakin deh Pak Pak Kodar untuk mahasiswa sudah mengerti dan sudah jelas sih sebenarnya hukum perdata. Karena kan memang kalau kita mempelajari hukum perdata ya dari dulu, dari sejak awal kita kuliah ya, awal memang begitu hukum perdata yang awalnya memang dia masih mengacu kepada BW. Ya, BW apa itu ya? Ayo, mahasiswa, ada yang bisa respon? Buk, buk apa? Buk apa sih lupa? Pokoknya kayak kitab undang-undang. Kitab undang-undang, Buk were apa itu bahasa Inggris? buku were. Ya, Burgerly's Westbook ya, Betul. BW. Nah, eh, kan mahasiswa ingat Pak, cuma nyebutnya itu agak susah ya. Benar. Ya, saya coba mengulang dulu sedikit terkait dengan pengertian daripada hukum perdata ya. Aduh, ini AC-nya mati lagi ya, jadi agak panas. Ya, tapi nggak apa-apa dengan berhadapan dengan mahasiswa UMSB ini jadi merasa dingin aja ya. Nah, untuk pengertian dari Bentar. hukum perdata, ya sebelum pengertian nih, kalau untuk mata kuliah hukum perdata sebenarnya kan ini memang dipelajari di semester 2 dan ini merupakan mata kuliah dasar ya untuk nanti ada lagi pertemuan dari hukum perdata 1, ada hukum perdata 2 ya nanti ada juga hukum dagang, hukum acara perdata dan lain-lain terutama nanti yang pengen mengambil jurusan dari hukum bisnis. Nah, perdata mulainya. Dan awal memang kalau kita mempelajari hukum perdata itu ada 4 buku yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah terkait dengan apa? Buku pertama? Lupa. Orang, ya, manusia. Ya. Yang kedua terkait dengan hukum benda. Yang ketiga, perikatan, ya, perikatan. Dan yang keempat, pembuktian dan daluarsa, daluarsa. Daluarsa apakah daluarsa? daluarsa, Daluarsa ya. Nah, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Jadi ada beberapa. Ada banyak sih sebenarnya untuk menjelaskan terkait dengan hukum perdata tersebut. Ini ada saya buatkan seperti Subukti, Sudikno, kemudian Ridwan Sahrani, ya. Hukum mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ya, ini masih terlihat ya gambarnya ya? Masih, Bu. Monggo Ya, dilanjut. ya. Kemudian unsur pengertian hukum perdata adanya kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Juga bidang hukumnya diatur meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum waris, hukum benda, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Nah, ini poin-poin atau yang masuk dalam hukum perdata. Nah, kalau kita melihat perkataan hukum perdata dalam arti luas tentu meliputi semua hukum privat atau dia terbuka atau tertutup ya kalau itu terkait dengan hukum perdata. Publik apa privat?
Privat. privat. Ya, jadi meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Ya, juga dipakai sebagai lawan. Kalau perdata kan lawannya pidana. Cuma bedanya kalau perbedaan antara perdata dengan pidana apa ya? Terletak pada sanksi. Terletak pada sanksinya. Kalau sanksi perdata bagaimana? Ganti kerugian. Ya, terus kalau dia sudah masuk ranah pengadilan, tentu kalau sudah pertama perdata, tetapi kalau sudah masuk pidana, tentu dia tidak bisa membayar kerugian tadi ya. Nah, kemudian terkait dengan itu, hukum perdata dipakai dalam arti yang sempit juga, yaitu sama halnya dengan hukum dagang ya. Ya, dalam pasal 102 ya menjelaskan bahwa hukum perdata dan hukum dagang itu juga ada masuk dalam materi pembelajaran di hukum bisnis ya. Nah, kemudian apalagi kalau kita mempelajari hukum perdata, selain hukum perdata, hukum dagang, kemudian ada hukum apa lagi? Hukum acara, Hukum acara perdata. hukum acara perdata. Nah, kalau untuk semester 6 udah belajar ya hukum acara perdata ya? Nah, sudah, hukum acara perdata di tempat kami di semester ketiga. Semester 3, oke. Ya. Nah, jadi kan kalau untuk acara perdata tentu kita mempelajari bagaimana teknik daripada beracara di pengadilan. Nah, makanya ada acara perdata dan itu memang kita pakai sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi terkait dengan balik lagi ya, hukum dagang dan hukum perdata dalam perundang-undangan, ya itu dalam hal pembahasan materinya, kalau dagang tentu dia lebih kepada membahas perusahaan ya. Jadi kalau kita melihat bahwa hukum perdata itu dibagi dalam beberapa bagian seperti hukum tentang diri seseorang, kemudian ada hukum kekeluargaan, ada lagi hukum kekayaan dan hukum waris ya. Nah, tadi unsur-unsurnya sudah kita lihat lagi. Nah, untuk luas hukum perdata ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini sumber-sumber daripada hukum perdata yang memang sudah lama ya, sejak ada pada zaman Belanda ya. Sumber hukum tertulis ada dari Ketentuan Umum Pemerintahan Hindia Belanda, ada KUH Perdata, KUH Dagang. Nah, kemudian berkaitan dengan undang-undang tanah ya, masuk perkawinan dan juga jaminan fidusia dan lain-lain. Sumber hukum tidak tertulis ada hukum kebiasaan dan contohnya adalah hukum adat. Nah, sejarah KUH Perdata. Nah, kalau untuk kita melihat sejarah KUH Perdata tadi kan sudah berasal sudah lama sekali sejak pada zaman Hindia Belanda ya. Nah, ini ada beberapa bagian terkait dengan hukum. Ada hukum tidak tertulis ya, hukum kebiasaan yang berlaku di negara-negara luar ya. Nanti saya berikan bahannya, dan ada juga hukum tertulis. Nah, kalau kita mengacu atau melihat pada sistem hukum yang ada di dunia, sebenarnya kalau sistem hukum dunia itu ada 4 ya, masih ada ingat nggak?
Yang pertama, sistem hukum. Sistem hukum Anglo-Saxon dan Civil Law System. Ya, dua lagi. Jurisprudensi. Apa lagi? Sistem hukum, common law, sistem hukum. Common Law System, Civil Law System, Oke. dan Sistem jurisprudensi. hukum Islam, ya. Sistem hukum adat. Ya, kalau jurisprudensi itu kan dalam hal putusan ya, seorang hakim dalam menjalankan putusan atau undang-undang yang dipakai. Kalau kita kan sistem hukum Eropa kontinental, ya sama halnya untuk keputusan bisa menggunakan sistem di putusan hakim, atau hakim bisa untuk mengambil putusan yang terdahulu jika apa? Jika belum ada kasus yang ditangani sebelumnya, yang ditanganinya, jadi bisa mengacu kepada yang sebelumnya, ya. Nah, ini terkait dengan hukum perdata, ya. Hukum perdata Indonesia, golongan Eropa Timur, golongan Timur Asing, Bumi Putra, ya. Nah, kedudukannya ada beberapa pasal yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Nah, ini apa namanya yang ada dalam hukum perdata. Oke, nah untuk pengertian hukum perdata mungkin ada pertanyaan dalam hal ini sebelum kita lanjut. Sebenarnya kalau untuk materi yang akan saya bawakan ini sudah saya share, ada 4 buku tadi ya sebenarnya. Kalau untuk materi hukum perdata tadi yaitu terkait dengan orang, kemudian hukum benda, nah kemudian ada hukum perikatan dan daluarsa. Nah dalam hal ini saya sampaikan karena info dari Kaprodi 2 kali pertemuan ya. Kalau 2 kali pertemuan berarti saya sampaikan pada buku, kita membahas buku ke-1 dan buku kedua, yaitu orang dan nanti masuk juga dalam hukum benda, ya. Nah, itu tadi terkait dengan sejarah daripada hukum perdata. Mungkin ada pertanyaan? Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan, siapa ini? Ya, perkenalkan nama saya Fahdan Abdi, mahasiswa semester 2, Fakultas Hukum UM Surabaya. Mau bertanya Bu? Iya. Untuk kasus pencemaran nama baik itu termasuk hukum perdata atau pidana Ibu? Ya, sebenarnya kalau kita bisa melihat apakah dia masuk perdata atau pidana, kalau perdata itu ya dia masuk semuanya terkait dengan pembiayaan atau perjanjian ingkar janji yang memang ujungnya adalah terkait dengan pendanaan. Ya, tadi sudah misalkan tidak sanggup membayar, tapi kalau pencemaran nama baik, itu masuk ranah pidana. Ya, karena memang apa namanya? Dia kan dikenakan dengan nama baik, maka nama orang tersebut akan tercemar, ya. Contohnya biasanya kalau public figure ya atau pejabat yang memang sudah dikenal, tetapi dengan adanya ranah hukum, masuk ranah hukum, maka akan dijatuhkan ke ranah pidana, misalkan itu, ya. Jadi tergantung kepada apa kasus yang akan dimasukkan, apakah dia terkait dengan pembiayaan ataukah dia dengan putusan berupa
denda, ya, atau dia masuk dalam putusan untuk kurungan, gitu Mas. Jadi harus dilihat dulu terkait dengan pencemaran nama baiknya apa. Jadi tergantung kasusnya ya Bu ya. Jadi Iya. jika semuanya itu merugikan dalam segi materi, harus diproses secara perdata. Perdata. Oh, Iya, tetapi ketika perdata itu tidak bisa selesai, misalkan tidak sanggup membayar apa yang sudah disepakati, nah apa? Jadi masuk ke ranah pidana berupa kurungan. Gitu, Mas. Halo. iya Bu, makasih Ya, atas bentar. jawabannya. Bertanya Ibu. Ya, sebentar saya stop dulu. Oke, silakan. Terima kasih Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Arman Husin dari Fakultas Hukum P2K. Oh, ada P2K juga ya? Ya, P2K semester awal. Ya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Tadi disampaikan bahwa kasus hukum perdata ini akan menjadi masuk ke ranah hukum pidana apabila memang tidak adanya kemampuan untuk membayar denda ataupun memang tidak sepakat dengan apa yang diperjanjikan demikian. Ya. Namun ini menurut pengalaman yang pernah kami alami ya. Artinya begini, ada sesuatu katakanlah hutang piutang yang masuknya masih ranah perdata kan, hutang piutang. Namun karena yang bersangkutan ini tidak mampu membayar, apakah ini menjadi ranah pidana secara otomatis atau harus ada delik aduan? Demikian, terima kasih Ibu. Ya. Jadi yang namanya kasus hukum Pak ya, kan semuanya itu harus ada pengaduan. Ya. Ya. Nah, kalau tidak ada pengaduan, maka tidak akan bisa diproses. Ya. Nah, ketika ada pengaduan akan ada masuk ranah pidanakah, ranah perdatakah untuk itu. Jadi kalau tadi Bapak katakan terkait dengan hutang piutang itu masuk ranah perdata. Dan apa? Dan solusinya dia harus membayar. Mungkin sebelumnya harus ada somasi terlebih dahulu dalam hal tersebut. Tetapi kalau sudah diajukan tidak bisa membayar, ya itu diajukan lagi dia harus di ranah pidana, tidak otomatis oh dia tidak bisa membayar, nah sudah sampai di situ. Tetapi pengajuan balik dia untuk supaya dia jera, supaya dia dihukum dengan tidak membayar tersebut, maka dia akan masukkan lagi ke ranah pidana. Dan Ya, untuk memasukkan mungkin ya. tambahan Ibu ya. Ya. Ini mungkin kita berdasarkan dari pengalaman ya. Kasus perdatanya adalah adanya surat perjanjian ya, hutang piutang ya, katakan demikian ya. Ya. Dengan nominal yang cukup besar ya, tapi memang tidak adanya kemampuan untuk membayar. Dengan surat perjanjian itu artinya memang tidak bisa otomatis ya, demikian ya. Harus ada delik aduan kembali. Apakah demikian yang dimaksudkan oleh Ibu tadi? Ya. Jadi yang namanya surat perjanjian kan di dalamnya pasti ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Benar. Ya. Nah, kemudian ya karena kita di Indonesia dengan adanya sistem kekeluargaan misalkan, ada sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka bisa dipergunakan hal tersebut. Ya, misalkan meminjam dana sebesar 100 juta. Nah, tidak bisa membayar dalam jatuh tempo 2 tahun. Ketika 2 tahun, maka harus ada kesepakatan lagi si peminjam dengan yang meminjam tersebut dengan ada surat tadi. Makanya kalau untuk dalam hal pinjam meminjam itu lebih baik dengan disertai secara tulisan, jangan secara lisan. Itu sebagai bukti untuk misalkan tidak sanggup membayar tadi atau untuk bukti di ranah pengadilan, Pak. Jadi
Pertama ya harus ada kesepakatan lagi ketika sudah jatuh tempo harus membayar, mungkin diberikan waktu sekian ya. Sekian, nah harus bayar, kemudian jika tidak membayar bisa ajukan somasi. Ya, somasi itu seperti gertak lah dari pihak kita. Ya. Ya, setelah itu tidak juga membayar ya, apa upaya kita lagi? Kenapa nggak bisa membayar? Ya, misalkan kita telusuri, oh dia ada duitnya tetapi dia tidak membayar, tidak membayar. Nah, itu kita bisa naikkan dia ke ranah pidana. Tapi kalau dia dalam kondisi seperti dalam dalam seperti kemarin masa COVID ya. Nah, Ya. masa COVID itu kan memang sesuatu yang tidak bisa kita apa ya, memang keadaan lah ya yang Situasional. iya eh, dan itu banyak memang penundaan pembiayaan pembayaran. Pak, kalau contohnya ya di bank kemarin itu pada masa pandemi COVID penundaan untuk pembayaran itu banyak dan bank menerima tanpa ada pengajuan. Jadi setiap ada orang yang memberikan saya ingin minta waktu lagi untuk pembayaran karena terkendala adanya pekerjaan. Nah, selalu bank meminta itu kalau untuk masa kemarin. Tapi kalau misalkan seperti yang Bapak lakukan sekarang, yang sudah ada perjanjian harus sesuai dengan perjanjian yang sudah ditandatangani bersama atau disepakati bersama. Nah, ini masuk ke buku ketiga Pak nanti terkait dengan perikatan atau perjanjian. Ya, Bapak kayaknya lawyer ya? Kerja di lawyer. Ya. Kita di Kalau engineering. lawyer kan nanti ya, kalau sudah S1 baru bisa mendaftar atau menjadi pengacara. Siap-siap, insya Allah, Ibu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Coba saya share lagi. Wah, di sini hujan lebat ini. Surabaya pewanas, Bu. Oh, suara Surabaya panas ya. Screen-nya. Ya, sudah terlihat ya? Masih loading, Bu. Oh, masih loading. Oke, sudah. Monggo, Bu. Ya. Kita masuk domisili. Untuk domisili pengertiannya adalah tempat seorang melakukan perbuatan hukum. Unsur-unsurnya adanya tempat tertentu, adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut, adanya hak dan kewajiban, serta adanya prestasi. Domisili dapat dibedakan ini berdasarkan pada sistem hukum ya yang tadi saya sempat sampaikan ada 4 sistem hukum Anglo-Saxon, Eropa kontinental atau civil law, common law, hukum Islam dan ada hukum adat ya. Nah, kemudian kita lihat apa sih terkait dengan domisili itu dan kenapa sih penting adanya domisili masuk di dalam hukum perdata. Ya, kalau terkait dengan domisili itu sebenarnya
adalah tempat kediaman. Ya, tentu Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak di sini semuanya pasti ada tempat tinggal ya. Nggak mungkin dong kalau kita pergi ke kampus terus tidurnya di kampus. Ya, kalau masih ada nggak di Surabaya yang begitu? Hari-hari tidurnya di kampus. Kalau rutin tiap hari enggak ada, tapi kalau 1, 2, 3 hari ada yang Ada ya. seperti itu. Di UMT ada, Pak. Jadi mahasiswa yang pencinta kampus. Nah, sampai disuruh pulang dia baru pulang. Ya. Sama berarti Bu. Ya, tapi jadi menemani security jadinya dia. Nah, kemudian eh, dalam pengertian tersebut bahwa ada unsur-unsur terkait dengan domisili. Jadi merupakan hal yang penting ya untuk apa? Untuk terjadinya misalkan ada kejadian di kemudian hari ya bagi seorang eh, bagi kita ya harus mempunyai yang namanya domisili atau tempat tinggal. Nah, eh, hak dan kewajibannya ya. Kalau untuk domisili itu ada eh, ya mempunyai hubungan yang erat ya, terkait dengan hak dan kewajibannya ya baik itu secara hukum publik maupun hukum privat. Contohnya kalau terkait dengan hukum publik apa ya? Yang sekarang ini kita mau apa? Pemilu ya. Ya, kalau pemilu tentu di situ akan eh, apa harus ada domisili ya yang harus dicantumkan atau dicatatkan. Nah, kemudian dalam hal pembayaran pajak misalkan ya. Nah, kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, rumah dan lain-lain. Nah, juga ada kalau kita hukum perdata dalam hal perjanjian ya. Nah, kemudian kalau untuk perjanjian tentu di dalam awal surat perjanjian itu tertulis kan adanya domisili antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian. Ya. Nah, untuk apa? Untuk mempermudah segala urusan atau keterikatan seorang dengan masalah atau pengadilan umum, pengadilan hukum misalkan. Dan dapat juga dalam hal menentukan pengadilan yang berkuasa mengadili seorang dengan jeratan hukum tertentu. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan dalam wilayah hukum penggugat atau tergugat. Nah, kemudian ada lagi dalam perkawinan misalkan ya diperlukan karena domisili digunakan untuk menentukan lokasi seorang harus melakukan sebuah perkawinan. Ya. Dan yang sehari-hari misalkan kita ketemu dengan seseorang yang baru, pasti kita juga akan menanyakan tempat tinggalnya di mana, ya. Nah, sama nggak domisili dengan tempat tinggal? Sama. Sama ya. Kayaknya dari tadi saya dengar suaranya Mbak Sarmila terus ya. Yang lainnya nggak ada. Semester berapa Mbak? Semester 2, Bu. Oh, semester 2 ya. Nah, kemudian syarat untuk domisili ya harus dengan perjanjian, terus perjanjian secara tertulis, kemudian manfaatnya dapat ditentukannya perbuatan hubungan hukum yang dilakukan. Nah, terutama dalam hal ini kalau catatan sipil ya dengan catatan sipil sangat berkaitan. Nah, jadi dalam hal domisili juga seperti halnya undang-undang sudah menetapkan adanya domisili ya.
dengan misalkan tempat tinggal istri sama dengan tempat tinggal suami di dalam KTP. Ya, kalau KTP sekarang kan lebih enak ya dibanding dulu. Kalau dulu per 5 tahun kita harus perpanjangan KTP, perpanjangan. Bahkan kalau kita pindah, ya kalau saya ya eh, kebetulan suami saya angkatan, jadi setiap 3 tahun itu pindah. Dan setiap 3 tahun pindah, saya selalu buat KTP baru dulu ya sebelum ada peraturan terbaru bahwa peraturan sekarang itu bisa berlaku seumur hidup. Jadi saya punya selama saya setelah menikah sampai sekarang saya punya 6 KTP. Jadi kalau 6 kali pindah ya berarti 6 KTP. Dan itu bisa digunakan atau bisa apa namanya bisa disalahgunakan dalam hal tersebut ya. Tapi sekarang sudah bagus ya. Jadi dengan satu KTP tidak perlu diperpanjang lagi. Dan memang kalau perpanjang juga dulu itu butuh biaya ya. Kalau sekarang kan tidak lagi. Ya, alhamdulillah hukum juga semakin lama semakin semakin bagus lah ya Pak Kodir ya. Nah, kemudian ada lagi domisili bebas. Domisili bebas itu adalah kebalikan dengan domisili terikat tadi. Kalau istri sama suami, kemudian ada anaknya juga di situ dalam satu domisili atau satu tempat tinggal atau kakak ya. Nah, berarti kalau di sini secara bebas menentukan domisili tempat tinggalnya berkaitan dengan wewenang berdata yang dituju. Ya, tempat tinggal yang terpaksa dipilih ditentukan undang-undang ataupun dalam hal tempat kediaman yang dipilih secara bebas. Misalnya tempat tinggal yang dipilih secara bebas itu secara tertulis ya apa namanya? Maksudnya bukan kalau yang tadi adalah tempat tinggal asal dan sekarang karena pekerjaan misalkan atau ada kuliah harus kuliah di Surabaya sedangkan asalnya misalkan ada di Kalimantan maka dia akan beralih untuk domisilinya ya. Nah, kemudian menentukan hukum ya status hukum seseorang ini fungsinya ya dan juga bisa sebagai alat bukti bagi pemerintah meningkatkan tertib administrasi, kependudukan, data penunjang bagi perencanaan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing di Indonesia. Jenis-jenis akta, akte lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, dan kematian. Jadi kita sejak apa namanya sejak kita dilahirkan sampai dengan kematian nanti kita harus punya akte atau catatan sipil ya. Nah, dan itu harus wajib ada. Nah, oke, sebelum kita masuk hukum keluarga terkait domisili, mungkin ada pertanyaan? Untuk perubahan nama bagaimana Bu? Kenapa? Siap. Untuk perubahan nama Bu, bisa perubahan nama anak Bu. Oh, perubahan. Biasanya kalau untuk perubahan nama anak yang sudah ada apa di akte lahir ya. Kemudian mau diubah. Misal gini Bu, itu sudah pada dewasa nih, ada kelas 6 SD. Nggak jelas suaranya Pak, maaf. Gimana? Jadi gini Bu, Iya. kan kelas 6 SD, kelas 6 SD atau SMP dengan nama Kristen berubah menjadi nama Islam gitu Bu. Oh, ya. Ya. Nah, suaranya sudah hilang. Kalau untuk perubahan bisa Pak.
disebutkan dengan alasan ya. Jadi perubahan nama itu jangan sering-sering ya, biasanya cukup 1 kali ya. Jadi harus melalui pengadilan juga ya untuk karena memang harus disahkan untuk perubahan nama tersebut. Dan memang ada kalau untuk nama agama terutama itu juga bisa dirubah atau nama artis juga ada nama kerennya, nama yang sering digunakan, pengen diganti lagi itu bisa. Tetapi dengan adanya putusan atau di pengadilan, Pak, nanti dibuatkan akte baru dalam hal tersebut. Jadi tanpa ada ke pengadilan khusus untuk hal tersebut, kita tidak bisa langsung ke pencatatan sipil tersebut ingin merubah nama, tetapi harus ada pembuktiannya terlebih dahulu. Gitu, Pak. Izin Bu, saya belum kenal diri. Saya Satria Bu dari semester 2 kelas karyawan. Terus kedua ini Bu, untuk masalah domisili. Masalah domisili ini apa namanya untuk NPWP Bu ya, khususnya seandainya dia berubah apa namanya lokasi, khususnya untuk perusahaan nih Bu, dia berubah lokasi, ternyata dia masuk ke zona hijau, dan sedang kemarin itu masuk zona hijau, usaha itu tidak boleh. Seandainya kita sudah beroperasi, bisa nggak Bu kita mengajukan untuk apa namanya ya, protes gitu Bu? Ya Pak, untuk perusahaan ya, sebenarnya kalau untuk perusahaan itu kan corporate banyak ya, mulai dari PT, CV ya, dan itu semuanya dalam hal pendiriannya harus menggunakan akte pendirian perusahaan. Nah, akte pendirian perusahaan awal yang sudah dibuatkan dan bersama notaris ya, biasanya untuk pendaftaran tersebut. Nah, di sini yang Bapak tanyakan untuk pindah perusahaan kah atau buka cabang, Pak? Jadi gini Bu, kita kendalanya gini, kita buka usaha dan sudah berjalan. Yeah. Ternyata kita kena zona hijau, bukan zona kuning untuk perkantoran. Seperti itu gitu loh. Iya. Ya biasanya kalau untuk ada larangan untuk dalam hal membuka usaha di dalam suatu area ya, peraturan tersebut berarti kan tidak bisa dikeluarkan dalam hal tersebut. Jadi Bapak bisa coba komunikasikan dengan apa namanya di dalam hal tersebut, dalam hal untuk pembuatan NPWP tadi ya Pak ya, terutama. Nah, berarti kan harus melihat zona tersebut tidak boleh dipakai untuk berusaha. Nah, berarti kalau memang sudah zonanya begitu, biasanya memang tidak bisa untuk digunakan dalam hal berusaha. Ya, tetapi kalau saya kemarin melihat kebetulan saya MPD ya, dalam hal untuk pemeriksaan notaris ada dalam satu rumah. Kalau kita melihat banyak bahwa notaris-notaris bisa membuka pelang atau papan nama seperti dokter ya di perumahan, tetapi ada notaris yang pada saat kami periksa itu tidak mencantumkan pelang di tempat usahanya. Jadi cuma pelangnya jauh banget, tapi tempat usahanya beda di dalam perumahan, sedangkan papan namanya di luar gitu. Jadi alasannya memang di tempat lokasi dia kantor tersebut tidak boleh digunakan untuk berusaha, Pak. Ya, jadi kan sebenarnya itu harus dikomunikasikan dengan pemerintah setempat atau RT RW setempat. Kenapa sih kalau memang tidak bisa ya berarti kan kita tidak bisa untuk membuat terkait dengan akte atau domisili tadi lah terkait dengan itu, Pak.
Jadi harus coba dikomunikasikan lagi. Kalau memang itu sudah ada zonanya yang tidak bisa, ya berarti tidak bisa, Pak. Kalau yang tadi saya dalam hal pemeriksaan kan ada beberapa notaris yang bisa dia masuk memasang papan namanya di dalam area perumahan, tetapi ada yang tidak. Itu katanya dia sudah komunikasikan tergantung kepada RT RW setempat gitu, Pak. Dan kedua gini Bu, Ya. kebetulan kemarin kita menemukan rekomendasi itu dipalsukan. Nah, yang memalsukan itu adalah notaris. Dari segi hukum itu bagaimana tuh? Karena gini, ini kan rekomendasi untuk perizinan. Ya. Ternyata dari otoritas pelabuhan Tanjung Priok itu protes bahwa ini palsu. Sedangkan ini kita dapat dari notaris. Itu bagaimana, Bu? Yang palsu apa ya, Pak? Gimana, Bu? Yang dipalsukan apanya, Pak? Aktenya kan? Surat rekomendasi untuk izin usahanya itu, Bu. Kita dapat juga dari notaris. Gitu loh. Nah, oh gitu. Jadi solusinya apa kalau palsu itu berarti kan Bapak harus membenarkan mencari kebenaran terhadap hal tersebut. Apakah dia benar-benar palsu atau tidak? Kalau notaris kan dia harus sesuai dengan dia punya kode etik, Pak, terkait dengan hal tersebut. Apakah memang notaris tersebut memalsukannya atau memang nanti bisa dilihat, Pak, untuk dalam hal itu akte atau yang dapat sebagai bahan bukti tersebut tidak boleh palsu. Betul. Kemarin kita pertemukan dengan otoritas pelabuhan, dinas perhubungan, dengan notaris, dan itu memang ternyata orang lapangan yang bermain, Bu. Nah, itu dari segi hukum bagaimana tuh, Bu? Ya, kalau terkait dengan itu kan adanya ranah perbuatan melanggar hukum, Pak. Memalsukan, ya. Ya, kalau memalsukan berarti kan harusnya kan sesuai legalitas, sesuai dengan tidak boleh ada yang dipalsukan, baik itu surat-surat ataupun kalau masuk dalam haki juga kan tidak boleh dipalsukan. Yang memalsukan itu berarti dia bisa digugat ke ranah hukum karena itu dapat merugikan pihak. Gitu. Ya, kalau memang kedapatan bahwa bukan notarisnya, ya berarti ada orang yang bermain di dalam hal tersebut tadi. Ya, Bapak coba ditinjau kembali deh, Pak. Ya, untuk hal tersebut. Ya, jadi bisa tidak merugikan atau nanti dalam hal tersebut terbuka terkait dengan kasusnya tersebut ya, Pak ya. Siap. Ya, kita lanjut lagi terkait dengan hukum keluarga. Nah, kalau hukum keluarga juga pengertiannya sebenarnya banyak juga ya, ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan kekeluargaan karena perkawinan. Ya, pengaturan hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga, termasuk dalam hukum keluarga adalah peraturan kekuasaan orang tua, perwalian, dan lain-lain ya. Nah, untuk ruang lingkup hukum ya ada perkawinan, perceraian, harta benda, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Ini mahasiswa semester 2, 4, 6 ini ada yang sudah menikah kah? Banyak, Bu. Terutama yang kelas akhir pekan, kelas P2K itu. Oh gitu, ya. Ya kalau mahasiswa akhir ya. Jadi kalau mahasiswa yang semester 2 juga ada P2K ya. Oke. Jadi kita melihat dulu satu adalah keturunan ya. Kalau keturunan tentu seorang anak sah ya. Anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, kemudian anak tersebut sungguh-sungguh merupakan anak yang dilahirkan oleh ibunya. Nah, jikalau seseorang anak dilahirkan sebelut lewat dari 180
setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal bahwa anak tersebut itu bukan anaknya, ya. Ada, tapi ada beberapa kasus juga yang saya dengar ya, banyak yang lahir sebelum pada waktunya. Dan itu, tapi sekarang sudah dapat dibuktikan dengan tes apa namanya itu, DNA ya. Nah, zaman semakin canggih ya. Kemudian eh, itu terkait dengan keturunan ya. Jadi kalau kita melihat apa sih tujuan daripada perkawinan, adalah untuk mendapatkan keturunan, ya kan? Udah pasti. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan kekuasaan orang tua. Nah, seorang anak yang sah sampai pada waktu ia berusia dewasa atau telah menikah. Ya, kalau anak berusia dewasa, ada undang-undang terkait dengan anak itu usia berapa ya? Kan sekarang juga undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga membatasi kan untuk anak menikah ya di bawah umur ya. Walaupun kalau saya dengar ya Pak Kodri ya, dengan ada yang undang-undang tersebut tetapi masih aja ada yang Dispensasi pernikahan masih banyak. masih banyak ya karena Ya, memang keadaan lah ya Pak ya. ya. Ya, ya, tapi daripada nikah siri kan ya Pak ya. Benar, lebih aman sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan juga dong Pak, nggak boleh juga dong. Kalau terpaksa kan, Bu. Ya. Nah, kemudian kekuasaan orang tua ini itu khusus ya pada anak yang belum berusia dewasa ya. Dalam hal apa kekuasaan orang tua? Tentu banyak hal ya. Misalkan anak tersebut di bawah umur harus sepengetahuan dari orang tuanya semuanya dalam hal tersebut. Ya. Kemudian ada lagi perwalian, yaitu pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusannya, apa namanya, pengurusan terhadap benda dan kekayaannya. Jadi kalau anak yang misalkan sekolah atau anak yang dalam kedua orang tuanya sudah tidak ada ya, dititipkan kepada nenek atau keluarganya, maka itu namanya yang pengasuhnya adalah perwalian ya. Nah, ada lagi dalam hal ini memang perwalian apa namanya, setelah itu ada pengampuan ya. Pengampuan atau kuratele. Kalau kita melihat lagi kepada suatu perbuatan hukum ya, kalau kita melihat, kalau ada hukum itu kan ada perbuatan hukum dan perbuatan melanggar hukum ya. Kalau perbuatan hukum itu ada orang-orang yang tidak boleh atau tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Itu siapa saja? Satu, anak. Anak di bawah umur, anak Ya. yang di bawah pengampuan, dan anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ya, anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum itu adalah anak yang di bawah umur, Mbak. Ya, itu pertama. Yang kedua, apa? Siapa? Orang gila, Bu. Bukan. Iya, iya, orang gila atau orang lupa Anak ingatan. berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus masih bisa, Mbak. Kayak ini apa autis gitu. Oh ya,
ya autis, tapi tidak semua autis yang masih inilah Mbak ya. Nah, kalau dalam yang diatur dalam undang-undang yaitu adalah anak di bawah umur, kemudian dalam masa pengampuan ya, kemudian ada orang yang lupa ingatan atau gila. Tentu kalau dalam hal ini dikaitkan dengan hukum perdata ya, misalkan jual beli, ya perikatan dan lain-lain ya. Nah, eh, ada apa namanya orang yang sudah dewasa yaitu pengampuan ya, tetapi dia masih di bawah kekuasaan orang lain ya seperti tadi ya. Kalau misalkan orang orang gila dan mungkin yang tadi autis dan lain-lain itu bisa juga ya sebagai ininya, tetapi autis belum diatur di dalam undang-undang dalam hal tersebut ya. Asas hukum keluarga, ada monogami, konsensual. Oke, kita lewati. Nah, selanjutnya kita masuk hukum orang. Apakah ada pertanyaan tadi terkait dengan materi sebelumnya, yaitu hukum keluarga? Bu Upi, saya izin bertanya, Ibu. Ya, dengan siapa ini? Dengan Edwin Hari Prasetya, saya staf akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oh ya, baik, Mbak. Mahasiswa juga ya, merangkap? Bukan, saya alumni dari UNER, Bu, Hukum UNER. Oh ya, hukum. Oh ya, ya, berarti sudah selesai S1 nih, Mbak ya? Iya. Izin bertanya, Ibu, tadi kan ruang lingkup hukum keluarga kan meliputi perkawinan, perceraian, harta benda, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Lalu saya mau tanya, jika semisal ada suami istri A dan B, lalu yang suaminya ini beragama Islam, yang istrinya itu non-Islam. Kalau di undang-undang kan, kalau misalkan kedua-duanya itu non-Islam, kalau mengajukan gugatan perceraian kan di pengadilan negeri. Sedangkan kalau kedua-duanya itu beragama Islam, mengajukan gugatan perceraiannya itu di pengadilan agama. Lalu Ya. yang mau saya tanyakan, kalau semisal suami istri ini beda agama, untuk pengajuan gugatan perceraiannya itu di pengadilan mana ya, Bu? Apakah di pengadilan agama kah atau pengadilan negeri atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Sekian. makasih, Pak. Jadi, nah itu dia. Di Indonesia kan belum diatur terkait dengan perkawinan beda agama ya sebenarnya dari awal. Nah, tetapi biasanya orang yang menikah beda agama itu menikahnya di luar negeri, ya. Dan sekarang sudah ada peraturannya belum ada, tetapi sudah ada beberapa pengadilan dia yang mensahkan ya seseorang yang beda agama untuk menikah. Ada saya lihat, saya baca di beberapa media itu menikah beda agama. Ya, Pak Kolil ya, Pak Kodar, betul nggak Pak? Iya, ada beberapa termasuk di PN Surabaya itu pernah memberikan perintah kepada Ya. Dispenduk untuk mencatat begitu. Nah, itu hanya mencatat tapi dia infonya juga akan mendapatkan akte pencatatan sipil yang serupa karena mungkin di pengadilan tersebut apa namanya ada alasan tertentu terutama dalam hal tersebut, maka dinikahkanlah untuk beda agama. Tetapi tidak semua pengadilan ya memberikan kewenangan terhadap orang yang beda agama untuk dinikahkan secara kompositif yang ada di Indonesia. Nah, itu kan juga sebenarnya pengaruh kepada ketika berpisah ya. Nah, ketika awalnya menikah, kalau pada saat tadi beda agama yang Mbak sebutkan, nah dia melihat dulu apa pada saat dia menikah, apakah dia memakai dengan menggunakan agama yang berbeda atau satu agama, Mbak?
bisa lihat dari awalnya dulu terkait dengan itu. Mungkin ketika dia awal menikah ada salah satu pindah agama mengikuti suami atau istrinya. Nah, jadi ketika sudah dia menikah, dia biasanya balik lagi ke asal ya, agama asalnya ya. Jadi ya itu tadi kalau untuk perkawinan beda agama di PN dan untuk agama yang sama di PA. Nah, Bu Upik, mohon izin ini ada Mbak Wiwit, mahasiswa kami, mm, bertanya melalui chat. Ini mm. bagaimana konsekuensi hukum atas sebuah peristiwa hukum perkawinan yang tidak dicatatkan? Ya, Mbak Wiwit yang tadi ya, yang bertanya tadi kan. Bukan, bukan, bukan Oh, beda. beda ya? Tadi Mas, Bu. Hah? Oh, Mas Edwin tadi. enggak Pak, yang staff yang sudah lulus Iya, di itu S1. Mas Edwin. Itu Tanya Mas Ibu Oh, Edwin. yang Mas. bertanya. Oh, gitu. Mas Oh, Edwin. iya. Saya yang Oh, Mas bertanya. Edwin. Oh, Iya. iya, maaf. Iya. Nah, kalau yang untuk perbedaan agama ketika ketika berpisah, nah itu saya juga itu bisa dibantu oleh Bapak Pak Kodar terkait dengan hal tersebut. Pisah beda agama itu mau dimasuk. Kalau menurut saya Pak, dia harus melihat dulu posisi awal menikahnya dia menggunakan agama apa gitu. Kalau menurut saya sih karena secara hukum itu belum diatur, Ibu. Jadi Betul. sebenarnya di Indonesia itu kan tidak mungkin terjadi perkawinan beda agama karena aturannya memang tidak memperbolehkan kan gitu secara aturan. Nah, kalau memang ada perkawinan yang menikah di luar negeri itu kan pencatatannya di catatan sipil di Indonesia. Itu kan akibat hukumnya akhirnya kalaupun berpisah itu ya melalui pengadilan negeri misal begitu. Menurut saya begitu, Bu. Tapi kalau sama-sama Islam kan itu Sudah tadi yang sudah dengan sudah ada sampaikan aturannya. ya sudah ada Hmm, aturannya begitu. Begitu. betul. Nah, ini ya tadi yang Mbak Wiwit, Bu Upik monggo di chat perkawinannya tidak dicatat. Perkawinan itu tidak catat. Kenapa tadi Mbak Wiwit? Nggih, iya Bu. Apa pertanyaannya tadi Mbak Wiwit? Bagaimana konsekuensi hukum atas sebuah peristiwa hukum perkawinan yang tidak tercatat? Nah, yang tidak tercatat itu sama dengan perkawinan di bawah tangan. Ya, perkawinan siri. Sebenarnya kalau melihat perkawinan siri dari kita segi agama Islam itu dibolehkan, ya. Tetapi kalau kita masuk pada ranah hukum positif Indonesia itu tidak dibolehkan. Ya, karena tidak ada pencatatan akte, pencatatan sipil, ya. Jadi konsekuensinya dia tidak tercatat, ya. Dia itu kalau sudah nikah di catatan di bawah apa yang tidak ada pencatatan sipilnya, berarti dia dikatakan eh, apa ya kalau ini bersinah ya. Ya, Dianggap belum. tidak ada perkawinan di mata Tidak hukum ada, negara. ya, tidak ada perkawinan. Tetapi kalau di mata hukum Islam dia sudah menikah, ya. Tapi untung ruginya banyak ketika kita menikah di bawah eh, apa namanya pencatatan sipil dengan tidak. Kalau akte pencatatan sipil ya keuntungannya ya seperti misalkan dalam hal menjalankan apa misalkan di kemudian hari kita berpisah tentu dalam hal ini banyak ya yang bisa kita dapat juga ya kalau kita menikah di bawah tangan atau menikah siri itu biasanya istri kedua ya Pak ya istri ketiga istri keempat ya karena tidak mendapatkan surat ya tetapi itu juga ketika kita berpisah kita tidak akan mendapatkan apa-apa karena kita tidak bisa untuk mengajukan dalam hal tersebut ya dan juga kasihan terhadap anak juga dalam hal ini ya Mbak Wiwit ya lebih baik Mbak Wiwit kalau nikah nanti harus pencatatan sipil ya Mbak ya. Yeah. Bu, izin bertanya, Bu. Ya silakan. Ya, saya Sarmila dari kelas P2K semester 2, Bu. Ya Eh, bisa saya bagaimana? bisa saya lihat face-nya kalau bertanya. Maaf, Bu, ini pakai HP. Oh Kameranya lagi apa? Rusak kemarin, Bu, habis jatuh HP-nya. iya iya nanti jangan dijatuhkan lagi Mbak. Iya, Bu. Apa tadi? Bentar, Bu. Eh, bagaimana ini, Bu?
seorang anak sah yang dari perkawinan sah, tapi semenjak kecil itu tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya gitu, Bu. Nah, kemudian apa ibunya itu pengen menuntut mantan suaminya itu, Bu, tapi nggak mau apa ya, mantan suaminya nggak mau, Bu, nggak mau menafkahi anaknya gitu, Bu. Ya, ya Jalur berat. apa jalur keluarnya gimana, Bu, jalan keluarnya? Oke. Berarti kan di sini anak yang sah dari ayah dan ibu yang sah ya. Iya, Bu. Masalahnya berarti ayah dan ibunya sudah berpisah dong, Mbak. Sudah. Ya, sudah berpisah. Dan ketika seorang suami istri berpisah, itu kan tidak ada yang namanya mantan ayah, mantan ibu, tidak ada. Ya, karena dia mantan anak tidak ada ya. Yang ada nama mantan istri, mantan suami itu ada. Dan biasanya pada saat pengajuan perpisahan, perceraian di pengadilan itu sudah ditentukan, Mbak. Ya, kalau anak di bawah umur, apakah dia akan diasuh oleh ibunya atau diasuh oleh bapaknya. Dan kebanyakan memang kalau untuk di Indonesia akan diasuh oleh ibunya. Ya. Dan untuk itu ayahnya juga akan dikenakan beban biaya untuk membesarkan anak tersebut sampai dewasa. Mungkin dia biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, dan lain-lain itu sudah diatur dalam pengadilan pada saat perceraian. Kesanggupannya berapa? Iya, Bu, Ya. tapi Dan udah ada itu apa nominalnya mungkin sudah ada, Bu. Cuma dari ayahnya itu setelah perceraian itu terjadi nggak ada tanggung jawab gitu, Bu. Nggak ada apa ya, ya, nggak ada yang dikasih ke anaknya sama sekali sampai anak itu dewasa gitu, Bu. ya. Memang banyak juga kendala terkait dengan hal tersebut. Sesuai dengan perjanjian di pengadilan sudah fix, oke, akan dibesarkan, tetapi setelah keluar pengadilan tidak dibayarkan dengan alasan mungkin keuangan atau langsung menghilang dan langsung menikah dengan yang lain misalkan ya. Ya. Dan itu menjadi beban bagi si ibunya. Nah, bagaimana upayanya ya? Upayanya tentu dengan kita menuntut ya itulah sebagai resiko ketika kita berpisah ya. Dalam hal ini tentu harus terlebih dahulu ini anak bagaimana untuk membesarkannya, harus bersama-sama tentunya. Ya, kalau sudah dia tidak mau lagi bahkan menghilang bagaimana caranya ya, kita juga mau menuntut juga tidak bisa dalam hal itu, penuntutan bahwa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati pada saat pengadilan belum terdengar ya Pak Khalil ya dalam hal Berarti nggak tersebut. bisa dituntut, Bu, ya? Ya Pak Kodar, Pak Ya, Khalil lagi. eh, kalau memang sudah ada putusan terus tidak menjalankan putusan kan memang bisa di perbuatan melawan hukum kan digugat lagi bisa karena Bisa tidak ya? bisa. Ya, Oke, bisa. iya bisa. Saya baru ingat, bisa Pak. Karena memang ada beberapa kasus dulu pada saat saya di LBH itu, eh, eh, apa namanya, menuntut terkait dengan hak asuh, pembiayaan sekolah dan membesarkan anak. Jadi bisa kita mengajukan tuntutan. Ya, baru saya ingat Pak Qadir, bahwa bisa untuk Nah, itu dalam hal caranya penuntutannya tuh gimana, Bu? Apa apa ya, jalannya. Alurnya gitu, Bu, harus kemana dulu gitu, Bu. ya. Alurnya kalau kita tidak bisa apa namanya, sekarang di pengadilan itu kan ada yang namanya pengacara ya. Pengacara kalau kita tidak mampu bisa free atau konsultasi terlebih dahulu dalam hal tersebut. Nah, kemudian baru mengajukan, tentu membuat dakwaan, surat apa namanya, eh apa namanya Pak? Saya lupa lagi nih. Pembuktian dalam hal ini ya, sehingga jelas eh, pada saat kasus tersebut diangkat tentu harus lengkap gitu Mbak. Ya, Bu, baik, Bu. Berarti Memang harus kalau Hah? kalau masalah perkawinan ini atau yang sekeluarga dengan masalah perkawinan akan sangat menarik ya. Kalau di Betul.
ikuti, wah luar biasa ini. Kira-kira Betul. tadi banyak pengalaman pribadi kelihatannya. Jadi, Iya, Pak. Iya, ya, benar, Pak. nah, jadi memang mungkin Ibu Upi juga mengalami ya, mengalami Kak, bahwa setiap mengajar yang materi tentang perkawinan atau itu, Betul. mahasiswa itu jadi semangat. Tapi Betul. ketika bahas tentang perjanjian, sudah ditanyain diem terus. Terus Iya, apalagi secara BW tadi, wah semakin diam kan begitu. Jadi kalau masuk ke perkawinan ya inilah mahasiswa. iya, Ternyata sama saja begitu. iya. Izin Pak, sebentar Pak ya. Enggak, siap-siap. Lanjut. Mohon izin bertanya. Bentar, Bu Upi masih geser sebentar. Maaf, Pak. Berarti tadi gimana, Pak, solusinya, Pak? Nanti aja kalau ke perdata. Siap, Pak. Siap, Pak. Oh, dari siap gugat ini. Enggak, kalau gitu ini loh ada LKBH UM Surabaya bisa. Silakan hubungi Pak Hariri sama Mas Dedi itu, Pak Dedi. Oh, baik, baik, baik. Yo, Siap, yo, ya. siap. Handle. Siap, siap, Pak. Kalau Terima LKBH kasih. FH UM Surabaya itu insya Allah nggak bayar ya Pak Wadek. Mana Pak Wadek? Apalagi ada Pak Dedi, aman kok. Ini nanti yang tanya tinggal Bisma ya. Saya Bisma, juga Pak mau tanya Pak. Terakhir bentar Pak. ini sudah habis waktunya. Waduh, kauman Pak. Koyok neng kelas takok akhirnya ini takok terus heran aku. Nggih, Bu Upi, selamat datang kembali. Ini terakhir karena waktunya tadi saya dipesini 1,5 jam, biar tidak terlalu lama. Mas Bisma, silakan bertanya sih sudah resen. Oh, berarti Ya, 1,5 jam Ya, nggih Bu Upi. sampai jam 2:30 ya? Ya, Oke, berarti hukum benda belum masuk ini ya? ya, enggak apa-apa. Nanti bisa dijadwalkan lagi sama Bu Kaprodi nanti. Enggak, Mas Bisma? Ini ya. sepertinya hukum Assalamualaikum perkawinan warahmatullahi deh ini Pak wabarakatuh. ya. Iya, kelihatannya. Enggak, Mas Bisma, apa yang ditanyakan? Mohon izin bertanya, saya Bisma Widasaki dari 2C, Bapak. Masih dalam materi ruang lingkup keluarga. Pertanyaan saya, apabila ada sepasang pasutri dalam urusan harta benda, itu diatur orang atau si suami seperti gaji. Dan suatu ketika si orang tua laki ini berani memasukkan tanda tangan dalam urusan pelunasan harta benda. Bagaimana langkah tepat untuk si istri dalam penyelesaian hukum? Terima kasih, Bapak. Monggo, Bu Upi. Ya, Pengelolaan keuangan berarti ya. pengelolaan keuangan pasangan suami istri yang masih sah ya, Mas ya. Ya, betul, Ibu. Nah, dalam hal ini diambil alih oleh orang tua. Iya, benar, diambil alih oleh orang tua. Ya, itu masalahnya orang tuanya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kan tadi sudah saya share juga ya terkait dengan masalah pengampuan ya. Jadi untuk pengasuhan. Jadi orang tua itu mengasuh anaknya pada saat dia masih bayi sampai dia dewasa. Tetapi kalau sudah menikah tentu dia kalau yang istri biasanya diserahkan kepada suaminya dan jangan terlalu ikut campur ya kalau terkait dengan perkawinan. Tetapi ini kan apa namanya tergantung kepada personnya ya dalam hal ini. Jadi orang tua yang memang terkait dengan gaji, kemudian apa yang dipalsukan tanda tangan kah? Iya, tanda tangan. Tanda tangan untuk mendapatkan uang gaji yang diambil oleh orang tuanya gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak bisa ya kalau kita mau ngajukan secara pidana ke orang tua ya gimana ya berdosa juga kan dalam hal ini. Tetapi kalau memang sifatnya begitu ya tentu harus di harus diberitahu dulu lah
ya secara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan memang harus diberitahu ya masih dalam hal tersebut. Jadi untuk gaji tidak boleh ditandatangan dipasukan sebenarnya tuh nanti eh, apa namanya anak itu juga mungkin anaknya tidak memberikan. Ya itu sih tergantung kepada keluarga tersebut ya, dia ingin memberikan ataupun tidak ya tapi memang kalau kewajiban kita sebagai anak seharusnya kita juga adalah memberikan ke orang tua ya dalam hal ini. Jadi kalau udah sifatnya dia langsung apa namanya eh pemalsuan itu sudah melanggar hukum gitu. Gitu, gitu Mas Bisma ya. Memang Tapi bukan orang tua Mas Bisma kan ya? Oh, bukan Ibu. Oh Alhamdulillah iya. bukan. Oh iya, kalau misalkan orang tua Mas Bisma nanti bisa Mas Bisma coba kasih tahu lah sama ya, ya. memang itu menjadi Ini fenomena pengalaman ya. dari orang lain Ibu ini. Ya, fenomena yang banyak terjadi mungkin di sekitar kita ya, seperti tadi turut campur lah, orang lain turut campur dalam rumah tangga begitu. Jadi bagaimanapun juga ya tadi yang disampaikan Bu Upi ya, bahwa ya namanya orang tua kok. Ya kita juga punya rasa tanggung jawab terhadap mereka lah begitu saja ya. Jadi teman-teman, eh, mohon maaf Bu Upi ini sebelum akhiri, monggo Bu Upi memberikan sebuah closing statement gitu untuk pertemuan hari ini, eh, agar lebih mengena ya oleh teman-teman ini. Monggo Bu Upi. Ya, tidak terasa ya waktu sudah pukul 2:30 ya karena memang ada dibatasi waktu. Sebenarnya kalau kita mempelajari hukum perdata itu eratkannya dengan hukum bisnis ya. Hukum privat yang memang ranahnya harus privat, tidak bisa secara diumbar secara umum ya. Dan hukum perdata ini merupakan mata kuliah dasar sebenarnya awal dari mempelajari hukum perdata selanjutnya. Dan memang sampai saat ini hukum perdata itu kita masih mengacu kepada BW tadi dan kecuali ya ada beberapa seperti hukum perkawinan ya, kemudian pembagian harta juga hukum warisan itu juga sudah diambil oleh hukum kita di Indonesia. Dan memang tadinya mau saya sampaikan ada 4 buku tadi ya yang perlu diingat kita mempelajari hukum perdata. Yang pertama adalah terkait dengan orang atau manusia. Yang kedua adalah terkait dengan apa namanya perkawinan ya. Ada perkawinan hukum benda, kemudian ada perjanjian dan ada daluarsa. Dan memang waktunya ya memang apa ya namanya nanti kita juga akan terkait dengan perikatan tentu harus bisa membuat suatu perjanjian dan memang yang paling inti kalau terkait dengan perdata adalah semua yang dilakukan harus sesuai dengan ada bukti secara tertulis. Mungkin itu saja Pak dan terima kasih banyak ini mahasiswanya antusias Ya. sekali ya terutama sepertinya baru apa namanya pada saat masuk pada materi terkait dengan Perkawinan. perkawinan dan Ya. emang itu di Begitu. semua ranah ya bukan saja di fakultas UMSB tapi semua fakultas kalau terkait dengan ranah perkawinan pembahasannya keluarga itu memang karena memang Menarik. menarik dan itu biasa dalam kehidupan kita ya gitu. Oke. Terima Oke. kasih banyak. Terima kasih Bu Upi. Jadi sebelum kita akhiri, silahkan dinyalakan dulu videonya semua. Kita akan diambil foto sama Mas Asis dari fakultas. Silakan dinyalakan semua. Silakan, silakan, silakan. Eh, monggo, monggo Mas Asis diambil alih. Baik, Pak Kodar, terima kasih. Saya mulai dari slide pertama ya, biar nanti berurutan untuk screen semua. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke,
Cukup Pak Kodar? Oke, oke. Terima kasih Mas Asis. Terima kasih teman-teman semua dan yang utama terima kasih Bu Dr. Upik Mutiara. Semoga ada kesempatan yang lain kita bisa bersua kembali untuk saling berbagi eh, apa yang belum kita ketahui dan insya Allah yang disampaikan beliau tadi akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat tidak hanya hari ini tapi juga ke depannya. Jadi terima kasih semua. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan Hamdalah Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak. Ya, mohon Sama-sama Bu maaf Pi. Bapak dan Terima mahasiswa semuanya. kasih. Mohon Oke, Terima kasih monggo Bu Pi, Pak kita. Alkodar. Makasih Bu. Oh iya Mbak Wiwit, makasih. Saya Billahi taufiq wal hidayah. keluar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.